maka hal demikian boleh dan sah puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Assalam? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam acara Takjub Tanya Jawab Ustadz Basit. Alhamdulillah, Pak Ustadz gimana kabarnya, sehat untuk hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dalam program acara Takjub ini Tanya Jawab Ustadz Basit. Ada pertanyaan masuk lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, beberapa waktu lalu kami sempat berdebat katanya tentang penggunaan penyegar yang ditempelkan di masker. Namanya kan apa ya sekarang yang ditempel di sini jadi segar kayak gitu. Obat tetes telinga dan obat tetes mata, apakah membatalkan saum atau tidak? Oke. Nah gitu ya. Jadi ini dari sahabat Assalam, ada yang bertanya penggunaan, ini sempat berdebat juga katanya si ibunya, penggunaan penyegar masker, obat tetes telinga dan obat tetes mata ketika berpuasa, apakah batal tidak puasanya Pak Ustadz? Mungkin itulah minta pencerahannya. Silahkan kita simak. Yang pertama mungkin berkaitan dengan pengharum ya. Penyegar di masker. Penyegar di masker. Ini saya mohon maaf ya Bu ya, kita nanya berkaitan dengan fikih. Saya mengambil dari beberapa pendapat ulama. Yang pertama ini Syekh Zakaria Al-Ansori, seorang ulama ahli fikih juga. Beliau mengatakan tarku usuli ainin la rihin wala ta'min min dhahirin fi manfadin maftuhin. Artinya meninggalkan sampainya ain tidak termasuk aroma atau rasa sesuatu yang dhahir, bukan dari dalam badan ke dalam lubang yang terbuka. Artinya apa? Ketika itu hanya penyegar, nggak membatalkan. Ya, ini sebagaimana juga yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ba'lawi dalam Bughyatul Murtasidin. Ini kitab Bughya ini kitab yang sering dipakai dalam Basul Masail. Nah, ini beliau juga mengatakan la yadurru usulur rihu bisyami wa kadza minal fami karaihatil bukhuri aw ghairihi ila jawfi wa in ta'ammadahu li annahu laisa ainan. Jadi yang dipermasalahkan adalah masalah ain. Kalau ain itu adalah seperti misalkan bau-bauan yang membatalkan, seperti apa? Makanan, minuman, obat dan lainnya yang bisa masuk ke rongga pencernaan. Jadi intinya mah kalau udah masuk, normal rongga. Tapi kalau masalah pencium seperti dalam Bughya tidak dianggap membatalkan puasa aroma yang dihirup. Sebagaimana aroma buhur. Kalau kita lihat buhur itu semacam kemenyan tapi dari Arab ya, wangi-wangian itu. Nah, itu gak jadi masalah. Di sini diterangkan juga meskipun disengaja. Karena bukan termasuk ain atau benda yang bisa membatalkan puasa. Ini di dalam kitab Bughya Al-Murtasyidin. Maka silakan menurut Syekh tadi Abdurrahman Ba'alawi. Jadi kalau hanya sekedar mencium walaupun disengaja nggak jadi masalah. Cuman yang jadi permasalahan tuh gini, terkadang orang tuh menghirupnya tuh terusan sengaja supaya ini sesuatu yang berlebihan juga sebenarnya tapi batal jika cuman makruh. Dia nggak sampai batal, tidak. Nah, ini berkaitan dengan tadi penyegar ya di masker Bu. Insyaallah saya bukan bukan menurut pendapat saya, tapi menurut pendapat para ulama di dalam kitab-kitab. Itu kan masalah fikih mah terus berubah sesuai ijtihad dengan para ulama. Ini kita mengikuti pendapat-pendapat itu. Kemudian ini antara obat tetes telinga dengan obat mata. Iya. Nah, ini yang memang banyak sekali ikhtilaf ya, perbedaannya. Berkaitan dengan obat tetes telinga nih Pak Panji. Obat tetes telinga itu bisa membatalkan puasa. Ini bisa membatalkan puasa benar. Kecuali kata masih di dalam kitab Bughya nih. Dalam kitab Bughya menurut Syekh Buhawiris. Nah, ini fatwanya mengatakan faidatun ubtuliya biwajiin fi udhunihi la yuhtamalu ma'u sukun li illa biwad'i dawain yusta'malu fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaqa at-takhfifu aw zawalul alami bihi bi an arafa min nafsi aw akhbarahu tabibun jaza dalika wa sahha saumuhu lidh-dharurati. Nah, itu
Jadi bila seorang dicoba dengan rasa sakit di telinga, jadi kalau sakit banget ibu nih, sakit banget nih, kalau sakit kalau nggak ditetesin ini nggak bakalan ini nih, Mengganggu, murang-murang, menghambat kegiatan yang lainnya maka mungkin ya. kata beliau itu tidak jadi masalah, tidak membatalkan puasa, dan nyata-nyata dapat meringankan atau menghilangkan rasa sakit dengan obat tersebut. Nah, maka berdasarkan pengetahuan tersebut, maka hal demikian boleh dan sah puasanya. Yang Tidak jadi batal. batal itu, iya mah, dan teringatnya nggak apa-apa, ya udah ditetes-tetes. Iseng-iseng lah gitu ya. Atau misalkan, udah kalau nggak ditetes, nggak lagi sakit isi telinga, ya udah aja pilih nanti aja setelah buka Iya, puasa atau pas benar-benar. sahur. Ini mah kalau misalkan mendadak sakit, pokok sampai kak, saya merasakan itu Darurat lah ya mungkin ya. darurat ketika sakit banget, itu memang sakit banget, nah itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tak untuk obat tetes telinga mah semuanya sepakat tidak membatalkan puasa, karena di mata ini tidak ada rongga-rongga. Obat tetes mata mungkin ya. Obat tetes mata mah tidak ada rongga-rongga, walaupun nyampe kadang ke sini, kehirup tah. Itu kata para ulama sepakat tidak membatalkan puasa. Jadi karena kan kalau kita lihat nyambung ke sini, ke hidung, ke ini, itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah, artinya ketika kita meneteskan obat mata pun itu mah sepakat tidak membatalkan puasa. Ini juga sama di dalam kitab Ghayah Al-Bayan. Ini Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Wala yadurru al-iktihalu wa in wujiya tu'mul kuhli bihalqihi li'annahu la manfada minal ain illa al-halqi wa innamal wasilu ilaihi minal masami. Dan tidak bermasalah memakai celak mata meski ditemukan rasa celak di tenggorokan, sebab tidak ada akses penghubung dari mata ke tenggorokan. Di sini digambarkannya celak. Nah, ini dikiaskan dengan obat tetes mata. Gak jadi masalah. Nah, ini. Maka dianalogikannya tadi seperti memakai ihtihal. Ihtihal itu apa? Memasukkan celak. Iya. Kadang celak, kadang kalau masuk kemasukan ke dalam sudah, gitu ya. sudah kerasa. Nah itu gak jadi masalah. Iya, Jadi iya. untuk obat tetes mata tidak masalah. Yang jadi permasalahan ini adalah obat tetes Telinga. Iya. Itu saja mungkin Ibu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ini pendapat dari beberapa kitab para ulama ahli fikih. Iya. Kalau saya ahli film. Kalau saya ahli apa tuh Pak? Ahli Abu Naim Pak, ahli tidur saya. Ya alhamdulillah, sahabat Assalam, tadi dari Ibu siapa ini saya juga lupa lagi Pak yang bertanyanya. Iya, iya. Alhamdulillah mungkin sedikit banyaknya dapat pencerahan dari Pak Ustadz Basit. Intinya mungkin ya, segala sesuatu yang berlebihan karena dilarang oleh agama. Mungkin ketika kita darurat mungkin bisa saja ya. Bahkan bukan hanya tetes mata atau tetes telinga, daging babi, daging anjing saja yang haram bisa jadi halal ya Pak ya. Karena kalau memang tidak ada lagi makanan, ada nukilnya gitu ya. Kalau memang tidak ada lagi obat dan lain sebagainya, mungkin ini saja tetes telinga juga bisa halal, bisa haram tergantung kondisinya. Kalau mungkin dari kaidah usul fikihnya muhtadul hal wa muhtadul makom mungkin ya, melihat situasi dan kondisi. Alhamdulillah, semoga sedikit banyaknya mendapatkan pencerahan sahabat Assalam semuanya, terkhusus bagi ibu yang bertanya. Dan kami informasikan juga bagi sahabat Assalam yang ingin bertanya seputar masalah keagamaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan, apapun permasalahannya, insya Allah kita akan sedikit ulas dari berbagai sumber yang insya Allahnya yang mungkin insya Allah sumber yang terpercaya dan apa ya yang sahih mungkin ya Pak ya. Mungkin dari kami cukupkan sekian dulu pada program acara Takjub ini, Tanya Jawab Ustadz Basit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, kami undur diri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.